Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bundanya Zoya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang rahasia warung sembako atau toko kelontong dengan modal kecil namun bisa berkembang besar. Usaha warung sembako atau toko kelontong ini merupakan usaha yang menjanjikan. Kenapa? Karena usaha ini selalu dicari, selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa berkembang tidaknya usaha ini tergantung dari seberapa cepat perputaran modalnya. Ini berlaku baik yang bermodal kecil maupun yang bermodal besar. Kemudian, jika kita berbicara tentang perkembangan usaha atau perputaran modal, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengembangkan usaha kita atau apa upaya kita agar modal kita cepat berputar. Nah, di sini teman-teman saya telah merangkum jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk membantu teman-teman memahami dengan mudah dan dapat diterapkan di usaha teman-teman dengan baik. Bagian pertama yaitu penyediaan barang. Teman-teman, di sini kita dituntut untuk jeli memilih barang apa yang akan laku keras, yang akan laris manis, atau barang apa yang banyak peminatnya. Jadi kita harus tahu barang-barang apa saja yang harus kita sediakan. Jika teman-teman bingung bagaimana cara kita mengetahui barang-barang apa yang akan diminati oleh pembeli kita, maka teman-teman bisa mempelajari kebiasaan dari pembeli-pembeli kita setiap harinya. Barang-barang apa saja yang mereka cari setiap hari, bahkan jika teman-teman menemukan pembeli yang menanyakan barang yang belum ada di usaha kita atau warung kita, silakan teman-teman catat dengan tujuan ketika kita berbelanja barang selanjutnya, maka kita dapat menyediakan barang tersebut. Kemudian teman-teman akan ada timbul lagi pertanyaan bahwa kita bermodal kecil, bagaimana kita bisa menyediakan barang-barang yang ditanyakan oleh pembeli kita jika barang tersebut membutuhkan modal yang banyak. Nah teman-teman, kita bisa mengakali hal tersebut dengan menyediakan beberapa item saja per jenis barang. Contohnya seperti barang-barang yang membutuhkan modal besar jika kita membeli per kardus atau per dos. Contohnya seperti barang susu kaleng. Susu kaleng untuk di daerah saya ini mencapai harga 400.000 mendekati 500.000 teman-teman. Kemudian contoh lainnya seperti sabun mandi. Sabun mandi ini mencapai 600.000 bahkan lebih. Mungkin mendekati 700.000 per dos atau per kardus. Jadi jika kita mempertahankan membeli barang-barang tersebut, maka modal kita akan menumpuk di 1-2 barang, kemudian kita tidak akan atau terbatas membeli barang yang lain. Bagian kedua adalah pemberian harga barang. Pemberian harga barang sangat penting karena harga barang kita mampu merubah hati pembeli kita. Katakanlah begini, ada pembeli dari warung lain berbelanja ke warung kita untuk pertama kali, dan dia melihat bahwa ada selisih harga antara warung yang pertama dia beli dan warung kita. Maka ketika dia cocok dengan harga kita, maka dia akan terus datang di kita. Sebaliknya, jika kita memberikan harga dengan selisih yang tinggi, atau katakanlah 1.000, 2.000, bahkan 3.000, itu akan membuat pembeli-pembeli kita berlari ke tempat yang lain dengan harga yang lebih murah dibandingkan kita. Dan dampak buruknya adalah itu akan tersiar kabar di antara para ibu-ibu atau langganan kita atau di bagian masyarakat, di bagian warung kita, bahwa kita menjual barang yang harga mahal atau tinggi, dan itu berdampak pada barang-barang yang lain meskipun kita jual dengan harga yang murah. Jadi teman-teman usahakan harga yang teman-teman berikan itu dapat diterima oleh masyarakat, dapat diterima oleh pembeli kita agar modal kita cepat berputar. Bagian ketiga adalah pelayanan. Lagi-lagi teman-teman, pelayanan saya sebutkan sebagai faktor penentu dalam segi apapun dalam usaha apapun. Kenapa? Karena pelayanan mampu membuat pembeli kita itu betah di warung kita, berbelanja di warung kita atau tidak.
Jika kita balik posisi pembeli dengan penjual, maka hal itu juga terjadi pada kita. Kita pasti akan atau ingin diperlakukan dengan baik oleh pembeli atau oleh orang lain. Jangan pandang bulu baik dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mungkin lansia, teman-teman. Karena biasanya pasti kita akan menemukan anak-anak yang lambat bicara, dia masih mencari-cari apa yang dibeli, atau para remaja yang pasti agak agak rusuh mereka berbelanja, atau orang dewasa yang memilih ini memilih itu, bahkan bilang oh di sana lebih murah. Teman-teman, berikan saya senyuman, jangan biarkan mereka merasa oh penjual ini tidak suka dengan apa yang saya bicarakan. Tetap ramah, perlihatkan kesan ramah tamah, ketulusan teman-teman. Kemudian mungkin teman-teman akan menemukan pembeli lansia yang selalu ajak bercerita dan hal-hal yang lain mungkin teman-teman tidak nyaman, tapi jangan pernah merasa oh kenapa saya harus melakukan ini, kenapa kalian datang di sini. Jangan, teman-teman, itu diterima saja dengan baik agar mereka merasa nyaman. Ketika mereka nyaman, insya Allah mereka akan terus datang di kita berbelanja, meskipun mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman atau tidak suka. Itu resiko kita sebagai pelaku usaha atau penjual, teman-teman, karena dari mereka lah kita mendapatkan penghasilan. Bagian keempat atau bagian terakhir adalah mencatat arus kas. Dengan melakukan ini, kita bisa mengetahui berapa penghasilan kita per harinya. Juga kita bisa tahu bahwa jika ada kas yang keluar itu digunakan untuk apa. Kelebihan lainnya adalah kita bisa memantau perkembangan usaha kita dengan melihat berapa penghasilan kita per harinya, apakah menurun atau meningkat. Jika meningkat, pastinya kita akan bilang alhamdulillah. Tapi jika itu menurun, maka kita harus mengoreksi apa yang kurang dari kita maupun usaha kita. Apakah dari segi pelayanan yang belum maksimal, atau jenis barang yang sudah mulai kurang, atau bisa jadi dari harga barang yang kita berikan agak terlalu jauh dibandingkan warung lain. Maka kita perlu mengoreksi diri agar bisa kembali stabil seperti apa yang kita inginkan, teman-teman. Untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara mencatat arus kas, ini adalah buku yang sering saya gunakan sehari-hari. Saya dapatkan dari toko alat tulis, teman-teman, dan teman-teman bisa mencari di toko-toko terdekat teman-teman. Di sini sudah lengkap tercetak, kita tinggal menuliskan apa yang kita inginkan. Jika teman-teman memilih untuk menulis secara manual, di sini saya telah menuliskan contoh yang dapat teman-teman ikuti, di mana terdiri dari tanggal yang telah saya tuliskan sebelumnya, kemudian keterangan, kas keluar, kas masuk, dan saldo. Untuk kolom keterangan, saya selalu mengisinya dengan penjualan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika ketika saya berbelanja, maka saya akan menulis berbelanja untuk keterangan keuangan atau kas yang keluar itu. Ini adalah contoh catatan kas yang biasa saya lakukan setiap harinya. Saya kira cukup mudah untuk diikuti, teman-teman. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, terima kasih telah setia menonton sampai habis. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.